Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Satuan Operasi pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Tidak terasa ternyata kita sudah bertemu dalam satu semester ini, dan pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-12. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang filter, beberapa pertemuan sehingga kita rasa menjadi cukup. Ya. Namun, jika nanti di akhir semester, jika waktu masih memungkinkan, mungkin saya akan menambahkan sedikit materi tentang filter, terutama perhitungan terkait dengan backwash. Baik, kita mulai pertemuan kita hari ini. Materi yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan membran. Ini adalah salah satu jenis filter juga, namun memiliki spesifikasi yang lebih detail begitu ya, lebih kecil dari segi ukuran, lebih besar dari segi tekanan, sehingga mempengaruhi biaya operasionalnya. Namun kita akan lihat bagaimana membran tersebut bisa bekerja. Membran itu adalah secara prinsip memiliki fungsi pemisahan substansi dari larutan dengan memanfaatkan lapisan selektif permeable. Jadi ada satu lapisan selektif permeable dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi boleh dibilang ini adalah suatu lapisan tipis begitu ya, tapi memiliki kinerja yang cukup baik. Ya. Operasi membran menghasilkan yang pertama adalah permit, return, atau concentrate. Jadi ada istilahnya, jadi di slide ini sengaja digambarkan untuk sedikit membedakan beberapa istilah yang muncul dalam membran. Feed, biasanya kita sebut ini sebagai inlet ya, influent. Kemudian permit adalah outlet ya. Nah, di dalam istilah membran ternyata ada istilah baru, ada feed, permit, dan ada satu lagi return. Nah, return ini adalah sesuatu hal yang memang bisa saja diinginkan ataupun memang ingin dibuang. Jadi, ini adalah pemisahan senyawa yang dibutuhkan di dalam larutan yang akan diolah. Kira-kira begitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya di saat di awal pertemuan saya sering memperlihatkan spektrum filtrasi ini. Yang kita sudah bahas di minggu yang lalu adalah filtrasi partikel dengan kinerja sampai ke 1 mikro ya, 1 mikro. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan berbicara ke sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri ya. Mulai dari mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Artinya, makin ke kiri, sesuai dengan grafik ini, berarti makin memiliki pori yang sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau di sini adalah 1 mikron, ini sudah 0,1 mikron, sehingga reverse osmosis dimulai dengan 1/1000 mikron. Jadi ukurannya sudah sangat kecil. Harapannya partikel-partikel skala atom sudah bisa tertahan oleh sistem ini. Metal, logam-logam, ion-ion logam juga sudah bisa tertahan dengan sistem ini. Jadi harapannya begitu keluar dari reverse osmosis sudah tidak ada lagi pencemar. Bahkan garam pun bisa tertahan dengan sistem reverse osmosis. Nah, namun sebelum kita berbicara membran secara spesifik, kita perlu mengingat terlebih dahulu sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa ternyata tubuh kita sendiri memiliki sebuah membran alami yang luar biasa kinerjanya, yang tidak bisa digantikan fungsi sebenarnya dengan mesin apapun, dengan mesin ciptaan manusia apapun. Jadi kita sangat beruntung bahwa Allah menciptakan kita dengan segala rupa, dengan suatu manfaat yang luar biasa, dengan berbagai macam fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Membran alami apa?
yaitu adalah membran alami yang kita punya yang sifatnya sama seperti yang kinerja unit pengolahan yang akan kita bahas ini adalah ginjal, ya. Berukuran sangat kecil, hanya 10-12 cm saja. Lebarnya 5-6 cm dan tinggi 3-4 cm. Jadi ya mungkin tidak jauh-jauh dari 2 kepalan orang dewasa, ya. Namun, kinerjanya cukup besar sekali bahwa dia terdiri dari 1.300.000 lebih kurang, ya, satuan alat penyaring, nefron, ya. Kapasitasnya 170 liter per hari dengan return 1,7 liter. Artinya return ini yang keluar lewat air seni kita. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring dan membersihkan darah, mengatur volume darah, daur ulang air, mineral, zat gizi, pengatur keseimbangan kimia darah, dan menjaga pH darah. Juga menangani urea, kemudian juga kalium. Dapat berfungsi dengan 70% nefronnya rusak. Jadi, ya kerjanya ya luar biasa. Dapat memperbaiki kerusakan minor, namun kalau kita tidak menjaganya, resikonya adalah kematian. Banyak yang kita baca, kita tahu bahwa ada orang-orang yang kurang beruntung, sehingga dia harus mengalami kegagalan ginjal. Apa yang harus terjadi? Berarti dia membutuhkan alat lain di luar tubuhnya untuk menyaring berbagai macam larutan yang ada di dalam tubuhnya. Ya, misalnya menyaring darah dan seterusnya, begitu ya. Jadi, ini adalah penggantinya, ini di dalam tubuh kita. Namun, kalau rusak, kita harus menggantinya dengan kegiatan di luar tubuh. Dan mudah-mudahan kita dijaga semuanya, dapat menjaga ginjal kita sampai nanti akhir hayat kita. Baik, kita kembali ke materi kita. Aplikasi dari membran ini, operasi pemisahan dengan membran terutama berlangsung di permukaan membran. Aplikasinya juga macam-macam. Ada yang disebut sebagai purifikasi, ya, yaitu menghilangkan kontaminan-kontaminan yang tidak diinginkan. Ya, jadi dia pemurnian lah, ya, penjernihan gitu. Jadi menghilangkan berbagai macam kontaminan yang tidak dibutuhkan. Misal, ada besi di dalam air, ada mangan di dalam air, ada bakteri di dalam air. Ya, kita tidak perlu barang-barang tadi itu, ya. Senyawa-senyawa tadi itu kita tidak butuh. Yang kita butuh adalah air yang layak untuk dikonsumsi. Berarti disebut sebagai purifikasi. Kemudian yang kedua, concentration, ya. Jadi bisa membran ini dapat bekerja untuk memisahkan konsentrasi rendah dengan konsentrasi tinggi. Misal, saya ingin buat jus daripada airnya banyak sekali. Saya ingin buat jus dengan kuantitas yang sedikit, namun konsentrasinya tinggi. Nah, dapat dikerjakan oleh membran tadi. Jadi dipisahkan antara konsentrasi rendah dengan konsentrasi tinggi. Begitu kira-kira, ya. Atau pilihan berikutnya adalah fraksinasi. Memisahkan yang tadinya tercampur menjadi 2 atau lebih dari komponen. Karena bisa diatur tergantung dari radius dari senyawa yang diameter yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Nah, kalau kita tahu diameternya berapa, berarti kita tinggal sediakan pori berapa sehingga yang kita inginkan tadi dapat terjerap di membran tadi dan dikeluarkan. Kira-kira begitu, ya. Nah, keunggulannya praktis pasti, biaya relatif murah, karena ya relatif, ya, tergantung dari keperluan. Kemudian kualitas produknya juga bagus. Nah, ternyata seiring dengan perkembangannya zaman, perkembangan teknologi, membran terus berkembang, hampir menguasai seluruh sektor, ya. Mulai dari air minum, ada wastewater, ya, pengolahan air limbah, kemudian industri-industri makanan, baik itu yang berhubungan dengan produk-produk susu, daging, buah atau sayur, ya. Sama industri gula, kemudian berbagai macam. Tadi yang kita sebut ada jus, wine, ya, anggur, dan produk-produk yang berhubungan dengan teh, daun-daunan. Ya. Kemudian untuk kepentingan medis, ya tadi bisa menggantikan fungsi dari ginjal, walaupun tidak sepenuhnya bisa.
Nah, prosesnya adalah hemodialisis. Kemudian dalam bidang bioteknologi, bidang kimia, industri kimia, bahkan sampai sekarang adalah bidang energi, juga bisa dikelola oleh membran. Nah, berbagai macam singkatan ini ada NF, nanofiltrasi, UF, ya, UF adalah ultrafiltrasi, RO adalah reverse osmosis, ED, elektrodialisis. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas terkait dengan klasifikasi. Nah, klasifikasi operasional dari membran tersebut bisa dibedakan terkait dengan yang pertama adalah tekanan yang diberikan dari membran tersebut. Tekanannya adalah, kalau tadi masih ingat grafiknya adalah pertama mikrofiltrasi, kemudian ultrafiltrasi, kemudian nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Artinya, semakin ke kiri tadi ya, reverse osmosis ada di kiri, reverse osmosis memiliki pori-pori yang sangat kecil sekali. Sehingga, untuk melewatkan larutan ke dalam reverse osmosis ini, membutuhkan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mikrofiltrasi. Jadi bisa dilihat di sini 0,01 sampai 0,5 megapascal, sedangkan di reverse osmosis membutuhkan 2 sampai 10 megapascal. Artinya, semakin kecil pori yang dimiliki oleh membran ini, berarti tekanan yang dibutuhkan menjadi lebih besar tentunya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Oke. Karena apa? Karena butuh tenaga yang besar untuk meloloskan berbagai macam larutan di dalam melewati dari jenis-jenis membran tersebut. Kemudian, perbedaan berikutnya adalah ada yang membedakan berdasarkan aktivitas di sepanjang membran. Ada gas diffusion, ada membran stripping, ada membran distillation. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian gradien konsentrasi, ini disebut sebagai dialisis, ada juga berdasarkan potensial listrik. Ada elektrodialisis. Jadi, membran tidak hanya bekerja sendiri, tapi dikasih tegangan listrik, sehingga apa? Ada senyawa-senyawa yang bisa lebih cepat terjerapnya, bisa lebih cepat menempelnya, dan seterusnya. Ya. Dan mode operasinya bisa dead end atau cross flow. Nah, seingat saya nanti akan kita perlihatkan perbedaan dari kedua ini melalui gambar ya. Ini reverse osmosis, ini dihadirkan dalam bentuk tabel mulai dari mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, reverse osmosis ya. Makin ke atas berarti porinya makin kecil, makin ke atas berarti pressure-nya, tekanannya makin kecil. Ya, kemampuannya juga bisa macam-macam ya. Mulai dari hanya koloid saja. Ukuran-ukuran koloid lah, hasil dari misalnya hasil dari kegiatan koagulasi dan flokulasi. Boleh masuk di mikrofiltrasi. Kemudian ultrafiltrasi, partikel size yang bisa disaring di situ adalah ya kira-kira 1 mikron lah. Beberapa jenis virus, bakteri, dan berbagai macam substansi yang terlarut dalam air tadi dengan berat molekulnya 10.000 sampai 500.000 Dalton. Kemudian nanofiltrasi bisa menyaring logam-logam ion logam yang bervalensi 2 dan 3 atau lebih ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ukurannya makin kecil. Dan bahkan reverse osmosis bisa menyaring dissolved salt. Jadi air-air yang mengandung garam terlarut bisa disaring oleh. Salah satunya bisa digunakan untuk mengolah air laut menjadi air minum ya. Nah, ini desalinisasi seawater atau air laut di sana. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam sehingga akan muncul berbagai macam pertanyaan. Nah, seperti saya janjikan di awal tadi, ini adalah perbedaan DNN. Nah, ini adalah lapisan membran yang dipasang, kemudian ditekan sedemikian rupa sehingga air akan keluar. Dan senyawa yang tidak dibutuhkan akan tertinggal di membran atau dialirkan dengan sistem yang lain.
Ada yang model cross flow ya sambil berjalan, continue sistemnya, permitnya keluar dari sisi-sisinya. Atau sistemnya hybrid, ya tergantung dari perkembangan teknologi saat ini. Sangat mungkin untuk dikerjakan. Ya. Saya rasa gambar ini sudah saya jelaskan tadi di atas. Berbagai macam perbedaan, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Makin ke atas, pressure bar-nya semakin tinggi. Makin ke bawah, porinya semakin apa? Semakin besar, betul. Jadi ada gambarannya adalah ini air dengan warna merah adalah mineral, warna ungu adalah laktosa, warna hijau adalah protein, warna hitam adalah bakteri atau lemak. Kemudian dengan air yang masuk, ternyata di mikrofiltrasi masih banyak sekali yang lolos. Karena ukuran porinya masih ukuran yang cukup besar. Kemudian di ultrafiltrasi, ternyata sudah mulai berkurang nih, yang lolos lebih sedikit. Ya. Kemudian di nanofiltrasi yang lolos lebih sedikit sekali. Kemudian di reverse osmosis, ya ternyata yang lolos lebih sedikit lagi, tapi yang tidak lolos semakin banyak. Nah, tergantung sekarang akan mendapatkan apa yang dari hasil pengolahan yang diinginkan. Jadi teman-teman bisa merencanakan saya butuhnya pori berapa, kemudian menyediakan tekanan berapa. Ya. Ini juga sudah kita bahas, namun memang menarik ya, membran, berbagai macam tipe membran dan proses dan produk yang dihasilkan di sana. Sehingga bisa menghasilkan berbagai macam parameter pencemar yang bisa dikelola oleh produk-produk tadi. Ada BOD, garam, bahan kimia, dan kemudian ada produk-produk limbah yang diinginkan. Nah, membran itu sendiri karena berkembang tadi cukup signifikan, ya, membran ini ternyata bisa dibuat dari berbagai macam bahan, baik itu dari sifatnya organik maupun inorganik. Organik biasanya muncul dari selulosa, berbagai macam poli-poli yang ada di sana, polimer-polimer yang dapat digunakan. Kemudian yang dari inorganik bisa menggunakan keramik, ya, keramik, dan keramik juga ternyata berkembang luar biasa di negara-negara berkembang, menggunakan, kalau kita kenal dengan bahasa kita adalah gerabah, menggunakan clay, menggunakan tanah liat, kemudian dengan menambahkan berbagai macam bahan tambahan yang lain, misalnya salah satunya adalah serbuk gergaji, yang nanti pada proses pembakaran kan si gerabah tadi setelah dicetak, dibentuk, dikeringin, kemudian dibakar. Pada saat proses pembakaran, si serbuk gergaji tadi akan terbakar dan di sepanjang permukaan membrannya akan membentuk pori-pori hasil dari pembakaran si serbuk gergaji tadi. Nah, dan seterusnya ya. Nah, konfigurasi modul bisa macam-macam juga. Bisa flat sheet membran, atau menggunakan model tubular, atau menggunakan hollow fiber, atau spiral wound. Tujuannya pasti untuk memastikan sirkulasi fluida yang diolah cukup. Kemudian yang kedua adalah menghambat fenomena polarisasi, konsentrasi, dan deposit partikel. Jadi tidak tertahan terlalu lama sehingga bisa saja terjadi penyumbatan di sana. Dan seterusnya ya. Baik, kita akan lihat ini spiral wound. Ya, ini sangat mudah ditemui, termasuk di RO yang istilahnya RO ya, depot-depot air isi ulang yang ada di sekitar rumah kita mungkin. Ini menggunakan lebih banyak memang menggunakan spiral wound. Spiral wound ini sebenarnya adalah lembaran-lembaran flat sheet ya, tapi digulung sedemikian rupa sehingga menjadi seperti tabung. Atau ada juga menggunakan tubular modelnya, ya seperti mie lah begitu ya, seperti soun gitu, terus kemudian disusun dalam tabung ini. Nah, di dalam masing-masing soun tadi dia bisa menyaring air. Atau menggunakan modelnya flat ya, flat ditaruh di satu tempat, kemudian ditumpuk-tumpuk sehingga dapat direncanakan pori yang diinginkan. Ini yang jenis apa tadi? Ya, betul, spiral wound ya, spiral wound. Ini kalau dipasang pada saat konfigurasi di unit pengolahan air.
Ya, seterusnya adalah gangguan operasional. Ya, seperti halnya filter pada umumnya, pasti masalah utamanya adalah setelah beroperasi adalah apa? Munculnya tadi di permukaan membran tersebut akan tertutupi oleh berbagai macam pencemar-pencemar yang memang diinginkan untuk tertahan di sana. Nah, sehingga apa? Bisa terjadinya sumbatan atau fouling pada pori-pori membran. Fouling ini dapat disebabkan partikel yang terjepit di permukaan pori dan munculnya biofilm. Metode pembersihannya satu seperti filter pasir cepat, yaitu adalah backwash. Kalau tadinya disedot, berarti pas backwash dipompa sedemikian rupa sehingga pasir-pasirnya bisa lepas, gitu ya. Parameter pencemarnya bisa lepas. Yang kedua adalah mechanical cleaning, ya, mechanical cleaning. Jadi secara mekanik disikat, gitu ya, dicuci. Yang ketiga adalah chemical cleaning. Biasanya dikasih asam-asam kuat, kemudian direndam, kemudian harapannya kotoran-kotorannya dapat rontok. Ya. Atau menggunakan dengan ultrasonic cleaning. Bisa juga dengan menggunakan perbedaan gelombang suara. Ya. Atau pilihan yang terakhir adalah ya kalau tidak bisa bersih-bersih lagi, kinerjanya sudah menurun, berarti kita perlu apa? Mengganti modul membran. Berapa lama sekali modul membran harus diganti? Sangat tergantung air yang masuk seperti apa dan air yang keluar seperti apa. Sehingga apa? Sangat menentukan berbagai macam parameter kapan membran itu harus diganti. Modulnya harus diganti maksudnya, bukan sistem membran. Nah, untuk membran memang sangat dibutuhkan adanya pretreatment sehingga apa? Bisa mengurangi dampak yang besar terhadap membran. Bisa mengurangi kinerja membran, tidak terlalu berat. Karena apa? Air yang akan masuk ke membran sudah terlebih dahulu dikelola sedemikian rupa. Jadi kita harus mencoba mengetahui berbagai macam parameter yang diinginkan kita rubah dan kita sudah tahu berbagai macam parameter yang ada di dalam air kita. Ya, baik. Yang kedua, yang berikutnya adalah ini adalah berbagai macam membran dan modul fabrikasi. Jadi membran ini sebenarnya adalah barang yang sudah tersedia ya di pasaran, kemudian tugasnya kita adalah merakit supaya membentuk modul-modul membran siap untuk dipakai. Nah, selain tadi air bersih, ternyata membran juga luar biasa untuk air limbah. Air limbah sebagai bioreaktor. Jadi di situ berkembanglah mikroorganisme yang berfungsi untuk ya bahasa awamnya ada memakan limbah gitu ya. Makan, kemudian air limbahnya menjadi lebih bersih. Karena apa? Karena berbagai macam bakteri, kemudian logam berat, berbagai macam parameter yang lain, sudah tadi dengan bahasa awam adalah dimakan oleh mikroorganisme. Nah, membran ini juga bisa digunakan sebagai bioreaktor. Jadi, permukaan membrannya digunakan sebagai tempat tinggal si bakteri-bakteri baik tadi. Harapannya, dia bisa bekerja lebih baik. Ya, mungkin nggak mesti harus mikirin rumah lagi ya. Jadi karena sudah ada rumah, ya tinggal dia kerja saja ya. Makan limbahnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah berbagai macam aplikasi dari membran. Yang kita sudah sebut tadi ada hemodialisis, jadi darah dikeluarkan dulu dari tubuh, kemudian difilter sedemikian rupa menggunakan membran, kemudian baru dimasukkan ke dalam tubuh lagi. Tapi ya tergantung ya, pasti butuhlah obat-obatan lain untuk mendukung supaya apa? Kinerjanya hampir mirip lah dengan kinerja dari ginjal itu. Kemudian yang berikutnya adalah wine ya. Nah, ini concentration tadi ya. Jadi bagaimana mendapatkan konsentrasi yang lebih baik. Nah, ternyata bisa. Nah, ini kelihatan banget nih, ya, satu warna hitam, satu ternyata lebih jernih, tapi konsentrasinya lebih tinggi. High quality, natural, fresh, additive free. Jadi, tanpa harus berbagai macam tambahan bahan-bahan kimia yang lainnya. Ini juga bisa untuk nirah ya. Kemudian untuk
gula cair, ya kita tidak bisa membayangkan kalau industri gula cair kita, ya gulanya seperti ini ya, hasil dari tebu, warnanya macam-macam, karena yang digiling kan mungkin tidak dalam kondisi bersih, kemudian kualitas tiap batang bisa sama, ya mungkin saja berbeda. Jadi air yang dihasilkan juga berwarna. Nah, kalau kita punya teh satu cangkir, kita kasih gula cair ini, rasanya pasti manis ya. Tapi teh kita ternyata berubah jadi kopi, karena warnanya gelap. Nah, untuk hal tersebut, hubungannya sama estetika, berarti apa? Perlu dijernihkan dan menambah konsentrasi dari gula tadi. Kemudian VCO, ya, Virgin Coconut Oil, yang sangat tren beberapa tahun terakhir, yang bisa diklaim ya berfungsi untuk berbagai macam penyakit untuk kesehatan. Kemudian juga ada larutan isotonik ya, dulunya jual air kelapa, air degan. Nah, sekarang degannya dibungkus, dikemas. Jadi berbagai macam produk merek yang lain. Dan seterusnya ya, sampai koi, kemudian berbagai macam emergency kit yang dibuat, ini diteliti terus oleh salah satu profesor, Pak Igede Dewenten dari ITB ya. Nah, ini juga terus berkembang berbagai macam, baik itu skala rumah tangga, kemudian ada yang model kecil untuk teknologi tepat guna, sangat cocok untuk berbagai macam kegiatan outdoor misalnya. Atau juga sangat cocok untuk berbagai macam kegiatan untuk mensupport pengelolaan bencana. Sangat mungkin misalnya kondisi tsunami, gempa yang tidak mungkin mendapatkan air bersih dengan layak. Nah, akhirnya apa? Bisa dipakai dengan menggunakan air apa saja. Nah, tantangan kita adalah mau tidak untuk melaksanakan hal tersebut. Baik, rasanya cukup yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan teman-teman diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat untuk belajar supaya ilmu yang baik ini bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.